Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan salam sehat selalu untuk kita semua. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di AA Edukasi. Pada video kali ini, kita akan sama-sama mempelajari materi dari Bahasa Indonesia, khususnya untuk kelas 8 tingkat SLTP sederajat. Pada video kali ini, kita akan belajar pada bab 5 mengenai urutan cerita menarik dalam teks eksplanasi. Bagi kamu yang baru bergabung dengan AA Edukasi, mari sama-sama kita bangun channel ini dengan mengklik like, share, subscribe, dan komen jika ada yang ingin kalian tanyakan. Dan jangan lupa untuk selalu mengaktifkan notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Baik, dalam bab 5 urutan cerita menarik dalam eksplanasi. Yang pertama, menentukan ciri-ciri dari teks eksplanasi. Kita bahas yang pertama ada pengertian dari teks eksplanasi. Apa sih teks eksplanasi itu? Teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses, mengapa dan bagaimana kejadian-kejadian alam, sosial, ilmu pengetahuan, budaya, dan lainnya dapat terjadi. Suatu kejadian, baik itu kejadian alam maupun kejadian sosial yang terjadi di sekitar kita, selalu memiliki hubungan sebab akibat dan proses. Lalu, gimana ya caranya kita tahu bahwa sebuah teks itu disebut dengan teks eksplanasi? Yuk, kenali ciri-ciri dari teks ataupun struktur dari teks eksplanasi. Teks eksplanasi memiliki beberapa ciri antara lain. Yang pertama, ada informasi yang dimuat berdasarkan fakta atau faktual. Yang kedua, hal yang dibahas yaitu suatu fenomena yang bersifat keilmuan atau berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Yang ketiga, sifatnya informatif dan tidak berusaha mempengaruhi pembaca untuk percaya terhadap hal yang dibahas. Berikutnya ada menggunakan kata penanda urutan. Yang terakhir, ada fokus pada hal umum atau generik, bukan partisipan manusia, misalnya tsunami, banjir, gempa bumi, hujan, dan lainnya. Nah, itulah kelima ciri-ciri dari teks eksplanasi. Berikutnya kita masuk ke cara meringkas teks eksplanasi. Yang pertama, kita menentukan gagasan umum dari teks eksplanasi itu sendiri. Untuk meringkas teks eksplanasi, kita perlu mengawalinya dengan memahami gagasan pokok atau ide pokok dari paragraf-paragrafnya. Berdasarkan gagasan umum itulah, kamu akan memadukannya menjadi teks baru yang lebih ringkas. Kemudian yang kedua ada langkah-langkah meringkas teks eksplanasi. Ringkasan disusun berdasarkan bagian-bagian penting yang ada di dalam teks. Gagasan penting itu biasanya berupa gagasan pokok yang letaknya bisa di awal atau di bagian awal maupun di bagian akhir paragraf. Gagasan pokok yang ada pada teks itu lalu kita catat. Hasilnya, kamu padukan dan diceritakan kembali dengan menggunakan kata-kata sendiri. Yang pertama, langkah-langkah dalam meringkas teks eksplanasi, kita harus membaca keseluruhan teks eksplanasi itu. Yang kedua, mencari gagasan utama. Yang ketiga, ada membuat kerangka teks. Yang keempat, merevisi sesuai dengan EYD. Nah, berikutnya ada menelaah isi, struktur, dan kaidah teks eksplanasi. Yang pertama, kita bahas mengenai isi dari teks eksplanasi sendiri. Berdasarkan isinya, tampak bahwa teks eksplanasi menjelaskan suatu proses atau berupa rangkaian suatu fenomena ataupun kejadian, baik itu yang berkaitan dengan alam, sosial, ataupun budaya. Dalam pemaparannya, teks tersebut mungkin merupakan jawaban dari pertanyaan mengapa atau bagaimana. Berikut adalah contoh teks eksplanasi atas jawaban atau atas pertanyaan mengapa. Uraiannya akan bersifat kualitas. Berikutnya ada teks eksplanasi sebagai jawaban atas pertanyaan bagaimana, yaitu uraian dari teks eksplanasi itu sendiri akan bersifat kronologis. Berikutnya ada struktur dari teks eksplanasi. Sebuah teks bisa dikategorikan sebagai teks eksplanasi
jika memiliki struktur sebagai berikut ini. Yang pertama, ada pernyataan umum. Di bagian pernyataan umum ini, sebuah teks eksplanasi menjelaskan tentang gambaran umum fenomena atau peristiwa alam yang akan dibahas. Poinnya, bisa mengangkat tentang proses bagaimana fenomena atau peristiwa alam tersebut bisa terjadi. Yang kedua, ada urutan sebab akibat. Setelah mengetahui cara atau secara umum fenomena yang akan dibahas, pada bagian ini dijelaskan tentang penyebab dan akibat yang ditimbulkan dari fenomena tersebut. Kamu bisa melakukan deskripsi dalam beberapa paragraf terkait sebab dan akibatnya. Bagian ini disebut juga dengan deretan penjelas. Yang ketiga, ada interpretasi. Interpretasi dalam teks eksplanasi dapat dikatakan sebagai penarikan kesimpulan. Kamu bisa memberikan tanggapan atau pernyataan terkait fenomena yang akan diangkat dalam teks tersebut. Berikutnya, ada kaidah kebahasaan dari teks eksplanasi. Teks eksplanasi memiliki kaidah-kaidah kebahasaan yang relatif berbeda dengan teks lain. Kaidah-kaidah yang dimaksud adalah sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan konjungsi kausalitas, antara lain sebab, karena, oleh sebab itu, oleh karena itu, dan sehingga. Contohnya, kerusakan hutan yang terjadi di Indonesia, terutama di Pulau Jawa, telah mengakibatkan bencana banjir dan tanah longsor. Kerusakan tersebut disebabkan oleh maraknya penebangan liar yang mengakibatkan menurunnya fungsi hutan sebagai resapan air. Dari contoh tersebut, kita bisa menggunakan konjungsi kausalitas, yaitu dengan sebab. Di situ dijelaskan mengenai kerusakan tersebut disebabkan. Nah, itu adalah termasuk dari konjungsi kausalitas. Yang kedua, ada menggunakan konjungsi kronologis atau hubungan waktu, seperti kemudian, lalu, setelah itu, dan pada akhirnya. Yang ketiga, menggunakan kata ganti benda yang merujuk pada jenis fenomena, bukannya pada kata ganti penceritanya. Kata ganti yang dimaksud misalnya Kabupaten Tulang Bawang, burung, gerhana, kesenian daerah, perkembangan budaya Papua. Dan yang keempat, di dalam teks itu pun sering dijumpai kata teknis atau peristilahan sesuai dengan topik yang dibahasnya. Contohnya, terpuruknya industri pariwisata saat ini ternyata telah mendorong masyarakat pedesaan melirik sektor pertanian. Banyak pemuda atau pasangan muda yang dulu bekerja di kantor seperti di Lampung, Tulang Bawang, dan lain sebagainya, kemudian memilih pulang kampung. Ada cara menulis teks eksplanasi. Yang pertama, pola-pola pengembangan dari teks eksplanasi. Teks eksplanasi dapat disusun dengan berbagai pola, yaitu dengan pola kronologis dan kausalitas. Kedua pola itu dapat pula divariasikan penyusunannya. Kedua pola itu bisa saling melengkapi. Di samping itu, mungkin pula hal itu terselingi dengan pola-pola lainnya, seperti pola definisi, ilustrasi, dan umum khusus. Yang berikutnya ada langkah-langkah menulis teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan proses terjadinya peristiwa dengan sejelas-jelasnya. Dalam penyusunannya, teks eksplanasi umumnya berpola kronologis ataupun kausalitas. Secara umum, teks eksplanasi dimulai dengan identifikasi, fenomena, rangkaian peristiwa, dan diakhiri dengan ulasan atau penyimpulan. Berikut adalah langkah-langkah penyusunannya sebagai berikut. Yang pertama, kita menentukan topik atau suatu kejadian yang menarik, dikuasai, dan aktual. Yang kedua, kita menyusun kerangka teks, yakni dengan mengembangkan topik utama ke dalam rincian-rincian topik yang lebih spesifik. Topik-topik itu dapat disusun dengan urutan kronologis atau kausalitas.
Yang ketiga, mengumpulkan bahan berupa fakta atau pendapat para ahli terkait dengan kejadian yang dituliskan dari berbagai sumber, misalnya melalui observasi lapangan ataupun dengan studi literatur. Yang terakhir, ada mengembangkan kerangka yang telah disusun menjadi teks eksplanasi yang lengkap dan utuh dengan memperhatikan struktur bakunya, identifikasi fenomena atau kejadian, proses kejadian, dan ulasan. Perhatikan pula kaidah-kaidah kebahasaan yang sering atau yang berlaku pada teks eksplanasi. Nah, demikianlah materi yang dapat saya sampaikan mengenai urutan cerita menarik dalam teks eksplanasi. Terima kasih, saya akhiri sampai di sini. Minta maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.